Wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Weton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang Weton Kamis ya. Weton Kamis kaitannya dengan cara saya menghindari emosi adalah diam dan memblokir yang kita membuat emosi. Ya, itu betul. Ya. Tapi kalau cara seperti itu kita akan disibukkan untuk memblokir. Ya, energi kita ini akan terkuras habis ya. Bisa Anda lakukan ya. Ketika Anda ini katakanlah emosi, bisa Anda salurkan ya, dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Jadi tidak kita lawan, emosi itu tidak kita lawan, tapi kita belokkan, kita salurkan. Biasanya sakit hati ini karena kebencian ya, karena dendam, karena kebencian. Ini bisa kita hilangkan dengan cara seperti itu. Contoh misalkan, ya, saya dikhianati, ya. Contoh misalkan, saya ini dikhianati. Terus kalau saya memblokir, otomatis akan semakin saya lupakan, rasa sakit itu akan semakin kuat. Semakin saya benci, dendam itu akan semakin membara. Ya. Yang harus saya lakukan adalah, teman-teman Weton Kamis, adalah bagaimana supaya saya ini bisa sukses. Bagaimana supaya saya ini punya manfaat, ya, punya kemanfaatan dari peristiwa yang terjadi di dalam hidup saya. Jadi dari saya yang disakiti itu. Jadi pikiran kita ambil yang positif gitu loh ya. Kita kita belokkan gitu teman. Ya. Atau bisa juga Anda berpikir seperti ini. Sebenarnya hanya merubah mindset ya, merubah pola pikir. Kalau saya tidak disakiti, maka saya tidak akan sekeras ini bekerja keras gitu. Itu Anda akan sadar ya. Ketika Anda ini sukses gitu. Anda berhasil menghilangkan emosi, menghilangkan kebencian, menghilangkan dendam. Itu Anda akan sadar ketika Anda sukses. Itu Anda akan sadar. Iyo, ternyata sakit hati yang katakanlah ditimpakan kepada saya ternyata mampu merubah diri saya. Mampu merubah diri saya, memberikan motivasi kepada diri saya, memberikan semangat diri saya untuk saya ini bisa sukses, untuk saya bisa jaya. Itu saya sadari teman-teman ya. Beberapa kali peristiwa di dalam hidup saya itu ya, itu seperti itu. Misalkan saya gagal, waktu aliyah itu gagal. Ya. Waktu aliyah itu saya gagal. Lulus aliyah ya, gagal. Nah, dari situ memberikan motivasi kepada diri saya. Saya harus berhasil. Saya ambil kuliah S1, saya harus berhasil. Karena apa? Waktu saya sudah terbuang 2 tahun dari kegagalan itu. Loh, artinya dari kesedihan, dari kebencian itu saya bisa berhasil. Ya, lulus S1 dalam waktu 4 tahun. Loh, itu teman-teman ya. Artinya apa? Kebencian, dendam, emosi itu kalau bisa kita olah, itu akan menjadi sebuah semangat yang sangat luar biasa. Jadi ketika saya belajar S1 itu ya, kancane wis dolen, ngapel, jalan-jalan wis ndak karu-karuan ya, kanca kuliah. Wah. Waktu saya itu saya habiskan di perpustakaan. Ada 2 perpustakaan ya, satu perpustakaan masjid ya, yang mengkaji tentang agama Islam, yang satu perpustakaan pusat, ilmu sembarang ono. Jadi kalau mencari saya itu ada di dua tempat tadi. Kalau dicari di kantin sekolahan atau di kampus tidak akan pernah ketemu. Kalau di perpus pasti ketemu. Kalau pagi itu saya ya ada di perpustakaan masjid, kalau siang saya ada di perpustakaan pusat di tengah. Apa itu saya habiskan. Ya, tidak pernah pulang ke kos itu ya. Waktu habis kuliah itu tidak pernah pulang ke kos ya.
sambil nunggu mata kuliah baru itu saya belajar. Ya, jadi hari-hari saya itu ada di perpustakaan, ibaratnya kutu buku. Waktu itu, ya. Kenapa? Karena kegagalan tadi. Ya, jangan sampai terulang lagi. Ya, alhamdulillah 4 tahun sudah lulus saya. Ya sebenarnya 3 tahun setengah ya. Ya, nunggu 6 bulan, 1 semester. Ya, kenapa? Kalau saya katakanlah 3 tahun setengah sudah wisuda ya. Ikut wisudanya. 3 tahun setengah itu sudah selesai. Tinggal wisudanya saja. Saya ikut teman-teman saya. Nah, kalau saya wisuda dahuluan, tidak ada teman saya sama sekali. Nah, ini kan lucu gitu ya. Artinya sebuah kemalangan yang terjadi pada diri kita ketika kita bisa merubah energinya menjadi semangat itu sangat luar biasa. Itu 1 kali ya. Kedua kali 2000 berapa itu 2007 ya. Ya itu ya disakiti juga gitu ya. Muncul kebencian, muncul dendam 2007 ya. 2 tahun stres, depresi. Akhirnya saya berpikir loh, kalau saya seperti ini terus ya, dia bahagia, saya menderita ya. Maka bagaimana saya berpikir mengalihkan penderitaan ini menjadi sebuah kesuksesan ya. Akhirnya saya daftar S2 2009, 2011 lulus ya. Ini juga sama ya, sebenarnya 1 tahun setengah sudah lulus saya, tapi ya gitu, wisuda ndak ono kancane. Maksudnya ndak ada konco satu angkatan itu kan ndak enak wisuda dewe itu ya. Nah itu teman-teman, S2 lulus, ada ijazahnya ya. Kalau pingin Anda lihat ya, coba cari saja nama saya, ketik saja Mukhtar Lutfi Al Ansori ya, SHM Hum, itu akan muncul di internet tuh tesis saya, apa yang saya kerjakan. Itu berawal dari itu. Tidak ada niatan saya untuk kuliah S2 itu, tidak ada. Tapi karena kebencian, dendam, ini harus disalurkan. Karena kalau tidak disalurkan, ya, kita blokir terus. Berapa lama kita mampu? Ya kalau kita sukses, itu bisa memblokir itu. Tapi kalau kita tidak sukses, ya sudah jatuh ketimpa tangga. Akhirnya itu saya larikan ke sana. Saya ibaratnya saya manfaatkan energi negatif, kebencian, dendam, amarah itu menjadi motivasi saya harus sukses. Nah, itu 2011 ya. Dan pencapaian lagi 2016, 15-16, akhir 15. Nah, itu juga ya. Itu juga saya alihkan ya. Saya alihkan untuk pendidikan advokat. Ya lulus juga di UNER tahun 2015. Coba Anda ketik nama saya, kan muncul nanti ya. Jadi seperti itu teman-teman, sebuah rasa sakit ya, penderitaan, ketika kita mampu merubahnya, mengolahnya, itu akan menjadi motivasi, menjadi alat kita untuk mempercepat tujuan kita. Nah yang terakhir 2017, loh apa mbok kira saya ndak kena masalah? Ya masalah dok, sama saja, manusia itu sama saja. Tinggal bagaimana kita mengolah sebuah masalah tadi menjadi motivasi di dalam diri kita. Jangan dilawan ya, jangan dilawan. Ibaratnya jangan diblok, jangan diblokir, dialihkan, dibakar menjadi semangat. Ya. Sama ya 2017 sampai sekarang. Itu semangat saya wah luar biasa. Ya. Coba Anda lihat ya, saya buat channel ini, itu kan semangat ya, setiap hari upload. Ya mungkin beberapa hari tidak upload, itu ada kepentingan. Tapi channel yang lain pasti upload. Ya. Itu kalau tidak ada semangat, ya semangat kebencian tadi, tidak kuat saya. Artinya semangat itu sudah saya manajemen, ya. Saya manipulasi rasa, pikiran, sehingga menjadi motivasi terhadap diri saya. Ya. Salah satunya membuat channel ini, dan ya, 30 berapa channel saya. Loh itu teman-teman ya, artinya ada sebuah semangat gitu loh ya, yang itu katakanlah kalau saya capek ya, kayak kemarin itu capek ya, mikiri
apa selokan itu ya, selokan bagus-bagus dibego. Ya sudah mengeluarkan biaya hampir 1 juta. Ya. Itu kan capek gitu loh ya. Melihat apa rumah sudah bagus-bagus dibongkar, dibuat selokan. Kontraktornya ditinggal. Mau saya gugat cuma nilainya yang kerusakan saya cuma 1 juta. Coba 10 juta, ya tak jebloskan ke penjara. Ya, yes. Itu loh teman-teman ya. Kadang hal-hal semacam itu ya kita harus bisa kendalikan. Harus ngalah. Ambil positifnya. Nah, itu semangat saya down, turun. Sudah capek kena masalah, pengeluaran banyak, turun. Ya, apa yang saya lakukan supaya saya tetap bisa semangat? Tak tarik lagi kebencian itu. Ya, rasa sakit saya yang pernah saya alami ya, yang pernah dilakukan seseorang terhadap saya itu tak tarik, ceret. Nah, akhirnya muncul semangat itu, saya harus bangkit. Masalah koyok ngine enteng. Akhirnya semangat. Sekarang semangat lagi hilang. Nah, itulah kemampuan memanipulasi rasa, kemampuan memanipulasi pikiran. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan ya kita kupas lebih dalam. Karena ini penting. Ini strategi yang tercepat ya menurut saya. Gitu. Ya, daripada Anda memblokir kebencian, dendam, wah, sudah dikukul, sudah jerawat, sudah penyakit, tidak karu-karuan. Tapi ketika Anda bisa memanipulasi rasa pikiran tadi, Anda bisa loss, plong. Fokus Anda pada tujuan, sukses, jaya. Nah, demikian ya teman-teman, ini baterainya sudah habis teman-teman ya. Tinggal 10%. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.